Nah, baik. Faslun, pembahasan yang seterusnya. Faslun ay hadza faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Ya. Syarat jamak takdim. Nah, ini jamak takdim dulu, nanti jamak takhir terakhir baru kita bahas insyaallah di penghujung majelis nanti tentang qasrun, qasar. Ya. Nah, pada kitab-kitab fikih yang lain dia bahas qasar dulu, Pak, baru jamak takdim, baru jamak takhir. Nah, fikul wadih kita ini dia bahas jamak takdim dulu, jamak takhir, kemudian baru tentang qasar. Nah, baik. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat jamak takdim 4 perkara. Nah, jamak-jamak ni apa, Pak? Saya jelaskan dulu ya. Kau ndak ngerti definisi jamak kau. Ya, nyasar pula, bukan jima. Ya. Hati-hati, jamak bukan jima. Jima lain lagi, itu berhubungan intim. Ya. Kalau jamak itu menghimpun, mengumpulkan. Ya, baik. Jam'ut taqdim. Ini jamak takdim. Fokus, perhatikan betul-betul. Ayyusalliyal asr fi waqti zuhur. Jamak takdim itu adalah bahwasanya ia salat asar di waktu zuhur. Asar itu dikerjakannya di waktu zuhur. Udah masuk waktu asar tuh, Pak? Belum. Ditakdimnya, didahulukannya dengan menggabungkannya. Itu jamak dan takdim. Itu jamak menghimpun, takdim itu mendahulukan. Salat yang belum masuk waktunya didahulukan. Tapi mesti mengerjakan salat yang pertama dulu. Kalau jamak takdim tuh jangan dibuat salat yang kedua tuh. Ya, itu nanti syarat-syarat ada nanti itu tidak boleh dibocorkan. Ya, nanti ada nanti. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamak takdim adalah ayyusalliyal asr, bahwasanya ia salat asar fi waqti zuhri, di waktu zuhur. Wal isya fi waqtil maghrib, dan dia mengerjakan salat isya di waktu maghrib. Maqsuratan, dengan dikosor 2 rakaat. Ini bagi orang yang bersafar sudah masuk jarak tempuh, ya. Atau tamah, atau dia kerjakan sempurna 4 rakaat. Ini bagi mereka yang di rumah, tak kemana-mana, di rumah. Oh, boleh jamak takdim, Pak Ustaz, orang di rumah tuh boleh, tapi ada sebab. Jangan main jamak-jamak aja tidak ada sebab. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, ya, bahwasanya dia salat asar di waktu zuhur, ya. Kemudian salat isya di waktu maghrib. Maksuratan, dengan dikosor 2 rakaat. Ini bagi safar, ya, bagi orang yang di perjalanan. Tamatan, atau dikerjakan secara 4 rakaat. Jamak tetapi dikerjakan sempurna 4 rakaat. Ini bagi mereka yang di rumah. Ada sebab. Umpama lil muqim bisababil mataris syadid, dengan sebab hujan yang sangat deras, hujan lobek. Nah, Bapak Ibu, memang betul-betul deras hujan nih, bukan gerimis. Kalau hujan gerimis jangan dijamak, Pak. Ya, hujan deras, kemudian kita terkepung pula dengan hujan nih, terkepung hujan di suatu tempat. Nah, atau di dalam masjid kita. Ya. Kalau di rumah boleh, nak boleh di rumah. Ya, nak boleh di rumah. Ya. Kecuali orang sakit, uzur. Orang sakit, keuzuran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya, sakit yang berat, ya. Sakit yang berat. Pertama kita kaji dulu dengan sebab hujan yang deras. Ya. Lihadisin, karena ada satu hadis yang datang dari jalur Ani bin Abbas, dari jalur Ibni Abbas radhiyallahu an, yang Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah, beliau salat di Madinah, sab'an wa thamanian, dia buat 7 dan 8. Dia buat 7 rakaat dan 8 rakaat. Apa maksudnya 7 dan 8 itu? Az-zuhr wal asar dia gabungkan. Zuhur dan asar dia gabungkan. Berapa itu, Pak? 4. Ya, 8. 4, 4, 8. Kemudian wal maghrib wal isya. Kemudian dia gabungkan maghrib dengan isya. Ini yang 7 tuh.
4 dan 3. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini, di dalam riwayat Imam Muslim malah ada tambahan hadisnya Bapak Ibu menjelaskan hadis yang tadi. Sebab apa itu Rasulullah di Madinah ya mengerjakan sholat 7 kemudian 8. Nah, ya. Saya ulangi lagi ya, Nabi SAW sholat di Madinah sebanyak 7 rakaat ya, 7 rakaat, kemudian wathamanian dan 8 rakaat ya. Yang 7 itu maghrib dengan isya ya kan, kemudian zuhur dan asar dikerjakan 4 8. Apa sebabnya? Maka di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, maka hadis kok Pak, sesama hadis ini dia saling menjelaskan, saling mensyarahkan. Dikatakan lagi di dalam riwayat Imam Muslim malah ada tambahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bunyi hadisnya seperti ini tambahannya, min ghairi khaufin wala safar, tanpa adanya ketakutan. Rasulullah tidak dalam ketakutan, bukan di dalam ketakutan, wala safar, dan bukan di dalam keadaan safar. Loh, kok bisa jamak itu? Ya kan? Tentu bertanya kita, kok bisa jamak? Maka datang pula di riwayat hadis yang lain lagi Bapak Ibu, dan ada tambahan lagi yang lebih jelas, tambahan dari riwayat Imam Bukhari. Lah berapa hadis yang saling menerangkan tuh Pak, menjelaskan. Hadis riwayat Imam Bukhari lebih jelas lagi ya. Faqala Ayyub, telah berkatalah Ayyub. Siapa dia Ayyub itu? Ahadu ruwatil hadis, salah seorang perawi hadis ya. Dia berkata, la'allahu fi lailatin matiratin, barangkali itu pada suatu malam yang mana di saat kondisi hujan yang sangat deras, kata Ayyub ya. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, asa, boleh jadi. Tuh, itulah sebab musabab asal mausul Bapak Ibu, boleh menjamak solat karena hujan deras, tapi jamak takdim ya. Jamak takdim, tidak boleh jamak takhir dah ya. Kalau karena hujan itu tidak boleh jamak takhir. Kenapa? Boleh jadi nanti kalau dia jamak takhir itu kan sholat zuhur di waktu asar. Boleh jadi nanti dah mau masuk waktu asar hujan reda. Jadi kalau hujan reda macam mana tuh Ibu? Berarti tidak di dalam keuzuran lagi dia ya, bukan di dalam keadaan hujan yang deras lagi. Jadi otomatis di situ dia telah mentakhirkan sholatnya tanpa sebab musabab yang jelas. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asal usulnya tentang bolehnya menjamak sholat dikarenakan hujan yang deras, matarus syadid, kurung dia di tempat tuh. Ya, apalagi maghrib isya nih Pak, maghrib isya itu kan waktunya dekat tuh Pak ya. Di jamak takdimnya lah, sholat isya itu di waktu maghrib, itu jamak takdim itu ya. Karena dah terkurung hujan nih, hujan deras ya, maka dia jamak takdim, boleh. Tapi nanti Pak ada ketentuannya juga, menjamak takdim nih mesti di masjid dilakukan secara berjamaah, itu catatannya, mesti di masjid dilakukan secara berjamaah, tidak boleh buat sendiri-sendiri lah. Tidak mudah juga Pak, memang rukhsah itu, tapi adalah ketentuannya. Yang Pak buat lo di rumah sendiri menjamak sendiri ya, mesti berjamaah di masjid atau di tempat selain masjid ya, boleh juga, tapi berjamaah ya. Yang sendiri dibuat di rumah tidak boleh. Nah, itu ada ketentuan, nantilah kita bahas itu ya, masalah jamak takdim dengan sebab hujan yang sangat deras itu ya. Atau Imam An-Nawawi mengatakan, ikhtaran Nawawi, Imam Nawawi memilih satu pendapat, wa ghairuhu, dan ulama-ulama yang lain di dalam mazhab Imam Syafi'i ya, mengatakan li jawazil jam'i bil marad, bolehnya menjamak sholat itu dengan sebab sakit yang berat, sakit parah, boleh juga nih. Sebab sakit boleh juga nih ya. Sakit yang berat, sakit parah, bukan sakit gigi ya, pusing palonya, sakit giginya, jamaknya sholat tidak boleh ya. Mesti sakit yang parah ya. Jadi kalau orang yang menjamak sholat dikarenakan sakit berat, sakit parah ini Bapak Ibu, boleh takdim, boleh takhir. Paham Bapak Ibu? Boleh takdim, boleh takhir.
takdim sesuai dengan syarat ketentuan takdim, takhir sesuai dengan syarat ketentuan takhir pula. Boleh bagi orang yang sakit. Memang bahasa Melayunya tak terdayo semuanya dah Pak. Nak berwuduk tu bolak-balik ke kamar mandi tu tak terdayo semuanya dah kata Melayu. Ya. Berjam-jam berjalan aja, berjam-jam payah, sulit dia, kesulitan karena sakit berat. Maka boleh yang seperti ini menjamak sholat, takdim boleh, takhir boleh. Nah, sakit berat ya, catatannya sakit berat, sakit parah ya. Baik. Itu masalah jamak takdim yang dilakukan dengan cara 2 rakaat dan 4. Dah saya jelaskan tu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syurutu jam'i takdim 4. Syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula, yaitu memulai dengan solat yang pertama. Itu kalau mau jamak takdim mulai dulu solat yang pertama itu. Contoh lagi, isya pula lagi ya. Isya dikerjakan di waktu maghrib, itu takdim. Nanti pas solatnya itu yang mana Bapak kerjakan dulu? Maghrib kerjakan dulu, jangan isya buat dulu ya. Kalau isya Bapak Ibu buat dulu, maka kalau dia buat itu dengan sengaja, dia tahu disengajakannya ya, alhasil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sah ya. Apa yang tidak sah? Ya solat yang kedua itu dilakukannya di waktu yang pertama, tidak sah solat yang kedua itu. Dengan sengaja dia tahu. Tapi kalau tidak sengaja, tidak tahu, dia kerjakan isya dulu. Ya, dia kerjakan isya dulu. Maka alhasil jadi solat sunat mutlak kalau tidak tahu. Paham Bapak Ibu? Kalau tidak tahu, solat yang kedua dilakukannya di waktu solat yang pertama itu jadi sunat. Jadi pahala solat sunat. Tapi kalau dia tahu, dia alim, tapi dia buat juga, tidak sah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, al-bada'atu bil ula, memulai dengan solat yang pertama, itu syarat takdim itu ya. Yang kedua syarat takdim itu wa niyatul jam'i fiha, yaitu berniat jamak takdim di solat yang pertama. Niat jamak takdim di solat yang pertama ya. Dari 2 solat tersebut, apa niatnya Bapak Ibu? Jadi diniatkan langsung tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau takdim itu berarti Bapak Ibu kan takdim itu mengerjakan isya di waktu maghrib, kemudian pas mengerjakan solat maghrib itu niat langsung jamak di situ, bahwasanya setelah itu mau mengerjakan solat isya. Nah, apa niatnya? Usolli fardhu zuhri, sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat bagi orang yang di rumah tadi kan, tadi lah saya jelaskan tadi. Atau rakaatani, 2 rakaat bagi orang yang safar ya. Majmu'an, digabung bil asr, dengan asar. Sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat majmu'an, digabung dengan asar. Jamak takdimin, yaitu jamak takdim, dijelaskan pula sikit lagi, yaitu jamak takdim ya, lillahi ta'ala. Dah takbirlah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya niat untuk sholat zuhur ya, dikerjakan zuhur dan asar takdim, yaitu asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu cara berniatnya tadi itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maghrib isya pun sama juga, seperti itu juga niatnya ya. Kalau maghrib dan isya gimana Bapak Ibu takdimnya? Tidak apalah kita jolehkan semua, kok telah disampaikan di sini semuanya, kita baca semuanya ya. Usolli fardal maghrib, sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaatin, 3 rakaat maghrib, jangan dikosor-kosor Bapak Ibu. Maghrib tak boleh kosor dah, nyelah 3 tu lah pendek, dikosor pula lagi. Kok subuh dikosor tinggal cie lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebentar. Nanti kosor-kosor maghrib, subuh tak boleh kosor. Dia yang rubaiyah, yang 4 tu bisa dikosor. Yang 3, 2 tak boleh dikosor. Ya, tambah pendek dia nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat untuk sholat maghrib dan isya, takdimnya niatnya seperti ini. Usolli fardal maghrib, sengaja aku salat fard maghrib
3 rakaat majmu'an, digabung bil isya dengan isya. Dijelaskan pula lagi jam'at takdim, yaitu jamak takdim lillahi ta'ala. Nak bahasa Indonesia aja lah ya, terjemahkan apapun, bahasa Minang boleh, Melayu boleh, Jawa boleh, Allah ngerti ya. Kalau bapak ibu ngerti bahasa semut, niat bahasa semut pun apa-apa, Allah ngerti kan. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nah itu ya, itu syarat yang keberapa tadi itu? At-tsani, yang kedua, syarat jamak takdim yang kedua. Kemudian syarat jamak takdim yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, mesti mualah ya, mesti mualah di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua itu mesti mualah, langsung dikerjakan solat yang kedua itu. Andai pun dia iqamah, ya sekedar iqamah tidak apa-apa ya, kemudian langsung berdiri lagi mengerjakan solat yang kedua itu. Waktu jamak takdim itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada jedah yang lama menurut uruf ya. Yang lama menurut uruf, menurut kebiasaannya. Umpamanya, lah siap tadi dia salat apa Bapak Ibu? Salat zuhur ya. Mana duduk-duduk cerita pula dia. Cerita dulu kan lah setengah jam, baru dia sambung lagi salat asarnya. Kan takdim tadi itu ya, enggak sah ada Bapak Ibu, dia mesti mualah langsung, jangan ada jarak yang lama. Nah itu syarat yang ketiga jamak takdim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat jamak takdim itu wadawamul uzr, ia senantiasa di dalam keuzuran. Apa keuzuran yang dimaksudkan di situ? Dia senantiasa di dalam perjalanan itu ya, masih di dalam jarak tempuh perjalanan yang dibolehkan untuk mengkasar ya, menjamak segala macamnya ya. Kalau dia niat mukim pula, dia di tengah perjalanan, ini sedang safar, udah masuk jarak tempuh safar nih. Berapa jarak tempuh safar itu nanti, itu pas di kosor nanti kita bahas ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pas di perjalanan kalau masuk jarak tempuh kosor ke Pak, jarak tempuh musafir lah masuk dia nih, tahu-tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung dia niat mukim di situ. Niat mukim, apa mukim? Tinggal di situ. Karenanya lah menikah pula di situ rupanya. Sampai di situ nikah dia. Ya, hati-hati Bu, jangan biarkan suami musafir sendiri. Ya, nanti sampai dia ke Batam tuh, ya. Kira ndak sapar lagi dia Pak, mukim dia sana. Kenapa? Ada bininya situ. Lah sudah, mukim dia di situ. Maka ndak boleh kosong-kosong jamak lagi dah. Lah mukim mah. Dia mesti senantiasa dawamul uzur, senantiasa di dalam keuzuran, yaitu senantiasa di dalam safar, di dalam perjalanan. Itulah 4 syarat jamak takdim. Iko fikih wadih sebenarnya Pak, itu saya aja nambah tadi. Fikih wadih ini dia singkat-singkat aja Pak ya, itu udah banyak tambahan dari saya tadi itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya syurutu jam'it ta'khir nani, syarat jamak takhir. Ini jamak takhir pula lagi ada 2. Tidak banyak kalau jamak takhir, 2 syaratnya. Tunggu dulu, jamak takhir itu seperti apa? Pahami dulu. Huwa, yaitu jamak takhir itu ayyusalli zuhur, bahwasanya dia salat zuhur fi waqtil asar, dikerjakan di waktu asar. Itu takhir, melambatkan. Takhir itu artinya melambatkan yang zuhur tadi ke asar dengan dijamak. Nah itu ya, takhir ya. Wal maghrib fi waktu isya, atau dia mengerjakan sholat maghrib itu di waktu isya. Isnani, 2 rakaat ya. Maghrib ya 2 rakaat Bapak Ibu, betul tak? Maghrib tetap 3, isya itu nanti yang boleh dikerjakan 2 kalau dia sedang safar. Kalau mukim tadi tetap 4. Nah, karena sakit, karena hujan deras tadi kan ada tadi itu penyebabnya. Nah takhir bil matar syadid, adapun mentakhir salat dengan sebab hujan yang deras itu fala yajuz, tidak boleh. Jamak takhir tidak boleh ya. Ini dah jelaskan tadi, dah saya bongkar juga di pertama tadi ya, udah saya kasih bocoran tadi di pertama tadi, tidak boleh. Kenapa? Karena barangkali nanti pas masuk dia takhir Pak zuhur di asar, tahu-tahu lah dekat asar hujan reda, jadi istilahnya di saat itu dia melengah-lengahkan sholat dengan sebab tak tentu, sebab tak jelas ya kan. Itu ya, kalau masih ada waktu zuhur itu tersisa, kalau lah azan asar berarti lah habis zuhur, berarti kodo tibanya lagi sholat zuhurnya itu
Qadha tibanya lagi itu. Karena dah lewat waktunya, dah keluar waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, syurutu jam'i takhir ada dua, syarat jamak takhir ada dua. Yang pertama niyatut takhir, mesti ada niat takhir. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Apa itu? Syarat yang pertama dari jamak takhir, meniatkan jamak takhir itu dilakukan di dalam waktu sholat yang pertama. Paham Bapak Ibu? Jadi jamak takhir tadi kan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsunglah kita berniat. Berniat di waktu zuhur itu. Ini untuk takhir. Niat apa? Niat mau mengerjakan zuhur itu di waktu asar. Masuk waktu zuhur itu lah boleh niat jamak takhir itu. Kalau dia tidak niat boleh? Tidak boleh. Tahu-tahu dia kumpulkan aja sholat zuhurnya itu di asar, dia kerjakan itu tidak sah. Itu tidak ngerti ilmu jamak menjamak namanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama jamak takhir adalah meniatkan jamak takhir itu ya dilakukan di waktu sholat yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dah sikit aja mau habis waktu zuhur tuh Pak, masih boleh lagi niat tuh mau menjamak di waktu asar, masih boleh lagi. Walaupun sedikit tersisa waktu itu. Tapi yang afdolnya begitu masuk waktu zuhur itu langsunglah niat. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Syarat yang kedua yaitu syarat jamak takhir ini wadawamul uzri ila tamamis tsaniyah. Mesti senantiasa dia itu di dalam keuzurannya, yaitu di dalam keadaan safar itu tadi, ya. Ila tamamis tsaniyah, sampai masuknya waktu sholat yang kedua masih di dalam keadaan safar. Kalau lah niat mukim model tadi saya katakan itu, sampai situ niat mukim dia, karena ada orang rumahnya satu di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak boleh takhir lagi lah. Ya. Zuhur itu aja lah. Tak boleh dia takhir lagi karena udah niat mukim tuh ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun. Nah, selesai itu ya, enggak banyak ya, tak banyak. Cuman dua itu aja syarat jamak takhir. Faslun, kemudian selanjutnya surutul qasr sab'ah. Kita masuk pada pembahasan syarat-syarat qasar lagi. Ini syarat-syarat qasar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada asal usulnya salat qasar nih Bapak Ibu adalah salat yang menjadi rukhsah bagi kaum muslimin ya di saat-saat ketakutan di masa itu. Nah, ini ceritanya tentang salat qasar itu asal usulnya Bapak Ibu adalah sebagai rukhsah bagi kaum muslimin yang dalam keadaan ketakutan, halatal khauf, dalam keadaan ketakutan, dikejar-kejar orang kafir, mau dibunuh orang kafir, maka boleh dia mengqasar salatnya. Nah, itu asal usulnya qasar itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang datang dari jalur Ya'la bin Umayyah ya. An Ya'la ibn Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah qol, Ya'la bin Umayyah ini berkata, qultu, aku pernah berkata kepada li Umar bin al-Khattab, li Umar bin al-Khattab, aku pernah berkata kepada Umar bin Khattab tentang ayat, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Yang artinya laisa alaikum junahun, tidak mengapa kalian mengqasar salat itu yang 4 dibuat jadi 2 ya, tak mengapa ya, tak ada masalah. In khiftum, kalau kalian dalam keadaan takut, ayaftinakumul ladzina kafaru, kalau di saat kalian sedang diburu-buru orang kafir, dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang kafir, qasar kalian salat ya. Tapi kata Ya'la bertanya kepada Umar bin Khattab, faqad aminan nas, bukankah sekarang manusia itu sudah aman? Ya, inilah keadaan kita sekarang ini Pak, bukankah manusia itu sudah aman? Faqala Umar, maka Umar bin Khattab berkata, ajibtu mimma ajibta minhu. Iya juga ya, kata Umar, aku merasa aneh juga dengan sesuatu yang kau anehkan ini. Itulah bahasanya ya, ajibtu mimma ajibta minhu. Kalau begitu, fasa'altu Rasulullah SAW, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW anzalik, tentang hal yang sedemikian itu ya. Faqala, Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqa biha alaikum ya. Sadaqatun,
tasaddaqallahu biha alaikum, itu adalah satu sedekah yang Allah berikan sedekah itu kepada kalian. Apa sedekah yang dimaksudkan di situ? Rukhsah, keringanan. Itu keringanan dari Allah untuk kalian, kata Rasulullah. Maka terimalah sedekah Allah itu, terimalah keringanan Allah itu. Maka yang afdalnya Pak, di dalam perjalanan ini dah masuk jarak tempuh safar, dah dikategorikan musafir gitu, maka sebaiknya qasar solat tu, jangan terlampau soleh ya. Saya ndak capek dah Pak Ustaz. Ini bukan capeknya yang jadi perkiraan di sini, jarak tempuh. Jarak tempuh walaupun pakai pesawat kan ndak capek dah Pak. Pakai AC Jakarta ndak bilangan hari ya Pak. Coba jalan kaki ke Jakarta tuh, atau pakai bus berhari-hari nak Bapak Ibu, berhari-hari. Pesawatnya sebentar sampai, tak capek dah Ustaz. Sampai di Jakarta tak kosor dah Ustaz. Tak dikosornya solatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tak capek alasannya. Di sini Bapak Ibu jangan terlampau soleh, tak boleh. Terlampau soleh, terlampau solehah. Ya. Kosorlah tu dah rukhsah. Nabi perintahkan tadi apa? Terimalah. Fakbilu, terimalah sedekah Allah itu. Rukhsah aja lah, pakai rukhsah tu, qasar. Itu ya. Tapi nanti kalau solat Bapak Ibu di masjid orang tu, sampai di Jakarta solat di masjid Istiqlal, orang solat zuhur tam sempurna, orang sedang solat zuhur, dia datang situ, dia ikut gabung bersama orang mukim, orang yang di tempatan tu solat zuhur, maka tak boleh dia mengqasar, mesti solat tam, mesti solat tam. Tam itu solat sempurna, yaitu solat zuhur 4 rakaat. Kalau tidak solat tempat lain, cari tempat lain. Jangan gabung di situ, tidak boleh. Nyolah gabung di situ, 2 dibuatnya. Pas tasahud awal imam tu hanya salam. Tak boleh Bapak Ibu. Tak boleh. Itu tidak mengaji sama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada syarat-syarat qasar ada 7. Sempat waktu kita, banyak waktu lagi ya. Ini kodo di pertemuan terlalu tak datang Pak Ustaz, jangan lupa panjang-panjangnya ya. Baik, faslun surutul qasr 7. Syarat qasar ada 7. Yang pertama, nah ini dicatat nih Bapak Ibu ya. Syarat qasar yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Hendaklah safarnya itu telah menempuh atau jarak tempuhnya dah masuk 2 marhalah. 2 marhalah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sama dengan 81 km. Itu dikatakan di dalam kitab At-Tahdzib ya. Di situ pengarang kitab tersebut memahami arti daripada 16 farsakh. 16 farsakh itu sama dengan 81 km. Kitab Tazhib ini Bapak Ibu yaitu kitab fi adillati matn al-ghayah wa takrib. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab tersebut dikatakan 81 km. Kemudian di dalam kitab I'anah At-Talibin, ini kitab anak-anak pondok nih Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kitab nih. Ya, tak ada yang tak tahu dengan kitab ini. Nama kitabnya I'anah At-Talibin yang dituliskan oleh Syekh Syatta' Ad-Dimyati. Nah, kitab I'anah At-Talibin mengatakan 89 km. 89. Lebih banyak apa lebih sedikit lagi Bapak Ibu? Tambah banyak lagi, dia tambah jauh lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 89 km. Ini sesuai juga dengan pendapat Imam atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili Bapak Ibu mengatakan 89 km juga, sama dengan pendapat yang di kitab I'anah At-Talibin. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama kontemporer, 89 km Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekurang-kurangnya itu tadilah 81 ya, minimalnya masuk jarak tempuh 81. Kalau belum masuk patok 81 tu qasar nak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini rumahnya ya, ini patok 81 km, ini masih tengah perjalanannya. Baru sampai sinilah di qasarnya, belum boleh lagi masuk ke Siko, baru boleh ya. Masuk di patok 81 ini baru boleh ya. Atau dia mutar-mutar aja di sini ya, belum sampai sini, mutar-mutar aja sini, alah di qasar soalnya enggak boleh ya, mesti masuk ke sini dulu ya, jarak tempuhnya. Ini masih diputar-putar ya di Pekanbaru nih. Saya mutar-mutar Pekanbaru, kalau hitung-hitung Pak Ustaz dah lebih 81 km, enggak boleh loh ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang orang awak ku banyak khilah ya Pak. Ya, nak menjamak, nak mengkosor solatnya, nya mutar-mutar sini dah lebih. Juga ada 81 lah 100 kilo saya ni mutar-mutar ya tadi. Kiranya Grab Pak. Pekerja Grab ya, taksi online. Nah boleh. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu yang pertama tadi, safarnya itu mesti 2 marhalah. Itulah tadi 2 marhalah tadi. Nah, di dalam kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah, di dalam ta'liqnya juga dikatakan 88 km Bapak Ibu. Ini di dalam kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah, di ta'liqnya, di ta'liq kitab catatan kaki di bawah. 88 km. Memang ada perbedaan di antara ulama mengenai jarak tempuh itu Bapak Ibu. Tadi ikut yang 81 itulah paling sedikit tadi, mudah yang 81. Ke sini siap berapa Pak? Sini siap. Lah masuk? Lah bisa tuh kan? Bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kampung siap tanya Pak Ustaz. Ya, ke kampung saya siap. Nak Sumbar saya tanya. Kalau ke Sumbar tu lah boleh tu Pak. Ya, telah boleh Pak tu. Asalkan jangan niat nikah aja saudara. Mungkin Bapak situ karena ada bini baru, enggak boleh. Ya, enggak boleh lagi lah. Nah, karena dah niat mukim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mesti 2 marhalah syarat qasar itu. Yang kedua Bapak Ibu, wal ilmu bi jawazil qasr. Terlampau sama saya. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Hendaklah perjalanan safarnya itu perjalanan yang mubah. Yang dia yakini di dalam hatinya itu perjalanan safarnya itu bukan perjalanan yang haram, bukan perjalanan karena maksiat. Maka Bapak Ibu, perjalanan safar ini dibagilah menjadi 5 hukum Bapak Ibu. Wah, ini kitab ini mantap juga nih dia menjelaskan. Ya. Perjalanan safar ini dibagilah menjadi 5 hukum. Yang pertama, safar yang hukumnya wajib. Ada Pak, wajib bersafar. Kalau enggak, dosa dia, wajib dia pergi safar. Itu sebab apa tuh Ustaz kok bisa wajib itu? Kasafari qada'id daini, safar membayar hutang. Lah ditelepon sama orang tua, telepon kok duit lah do wajib pergi bayar tuh. Kemana mau dibayar? Ke Batam, Tanjung Pinang, kemana? Wajib bayar. Ke Malaysia, kemana? Wajib bayar. Perjalanan itu wajib, dia mesti pergi itu. Itu safar yang wajib. Karena mengkodoh hutang, membayar hutang. Ya. Kadang awak kok mentang-mentang lah ada duit untuk bayar hutang, kawan tuh suruh datang. Datanglah kok duit lah, kok mau duit enggak bayar, aku belanjakan ini ada. Allah sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan yang mandub, ada juga safar yang hukumnya mandub, sunat. Kasafari silaturahim, seperti safar silaturahim, pulang kampung, jumpa ayah, jumpa ibu, sanak keluarga. Itu perjalanan yang mandub, sunat tuh Pak, pahala Pak tuh. Ya, pahala di perjalanan tuh. Itu boleh qasar tuh. Yang pertama tadi pun boleh qasar. Ya. Yang ketiga mubah, safar yang mubah, boleh pergi boleh enggak. Itu Pak. Boleh pergi safar, boleh enggak. Seperti apa? Kasafari tijarah, seperti safar nak mengalih. Ya. Mau jualan, dia jualan kain kapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan itu mubah, boleh pergi boleh enggak. Ya. Kemudian yang keempat, safar yang makruh. Kalau dia pergi itu makruh hukum safarnya. Makruh hukum safarnya itu. Itu contohnya apa tuh? Kasafari wahdah, pergi bersafar sendiri-sendiri aja. Kalau sendiri beko kawannya siapa Pak Ibu? Saipon. Tidak ada yang ngerem kita Bapak Ibu. Kalau ada kawan 2-3 orang berjamaah bertiga lah. Ada orang ngerem kita. Tah terlihat bule. Terlihat bule. Pak, orang awalnya kadangnya pantang Pak nih orang itu. Kemana mungkin? Ke sana kita. Rubah aja lah niat safar kita. Dari yang makruh jadi haram Pak. Itu hati-hati tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keempat itu yang makruh seperti bersafar sendirinya. Ya, bersafar sendirinya, tidak ada kawan. Carilah kawan kalau mau bersafar, jangan seorang-seorang pergi. Ya, ajak anak, ajak kawan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian safar yang haram. Safar yang haram. Seperti apa itu, Pak? Kasafari fil maksiyah. As-safaru fil maksiyah. Safarnya itu dikarenakan maksiat. Niat dari rumah itu udah karena maksiat. Aku mau ke Bali lah katanya kan, kok duit banyak kok, duit banyak, aku mau pergi ke Bali lah. Ngapa ke Bali? Lihat bule-bule, maaf kata, lihat bule telanjang katanya kan, itu maksiat tuh, itu buat maksiat tuh, atau mau mencuri katanya kan, maksiat itu.
ya, saya mau merampok di sana karena nampaknya peluang lebih besar di situ katanya kan. Kan baru nih orang udah susah sekarang nih mau dirampok katanya kan. Pergilah dia, ya, dia ke Bali sana. Niatnya udah mau buat maksiat. Tidak boleh dia mengkosor-kosor salat, tidak boleh. Kecuali tengah jalan dia taubat, Pak. Nah, tengah jalan sadar dia, ya Allah, niat aku salah ya Allah katanya. Mungkin di tengah jalan tuh mobilnya tabrakan, yang lain mati, dia aja yang selamat lagi. Itu berpikir otaknya ya. Nah, yang lain mati tinggal dia selamat, pikir dia, oh, aku yang selama, ya Allah, sayangnya engkau denganku ya Allah, aku rubah niatku ya Allah, aku tidak jadi pergi maksiat ya Allah katanya. Balik dia balik, atau dia lanjutkan perjalanannya dengan niat-niat yang baik, maka boleh. Silaturahmi aja lah aku ke rumah bapakku katanya kan, anak bapak boleh dia mengkosor. Tapi kalau niatnya tidak dirubahnya tetap buat maksiat, tidak boleh, haram saparnya itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat kosor yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasri. Dia mesti sudah ngaji, sudah belajar tentang kosor itu. Bapak Ibu kan semua ada duduk ngaji nih tentang kosor nih, boleh mengkosor. Kalau tidak pernah, tidak boleh kosor dah. Nggak boleh kosor kalau tidak pernah ngaji tentang kosor nih, kalau tidak pernah belajar talaki tentang kosor nih, nggak boleh kosor doh, karena jahil dia mengkosor sholatnya itu dalam keadaan jahil, tidak ada ilmu. Nggak boleh, mesti berilmu dengan mengkosor itu. Ini dalam kitab ini dikatakan, falau ra'an nasa yuqassiruna faqassara ma'ahum jahilan lam tasihha salatu. Jikalau dia pergi bersama-sama kawannya serombong nih Pak Ane, bos ya kan, dia nampak di masjid itu kawan-kawannya mengkosor sholat, hanya ikut-ikut pula mengkosor sholatnya, dengan keadaan jahil, tak tahu menahu tentang ilmu kosor itu, lam tasihha salatu, tidak sah sholatnya. Tak sah kosor, solat sempurna aja lah kalau belum ngaji tentang kosor itu lagi. Kau awak lah ngaji kau semua, insyaallah lah boleh itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kosor yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Mesti niat kosor di dalam takbiratul ihram. Mesti niat kosor di dalam takbiratul ihram. Perlu dicontohkan juga Pak, sengaja aku sholat fardu zuhur kosor, lah tuh lillahi ta'ala, lah sobut kosor, jangan sobut lah 2 rakaat lagi ya, kosor karena Allah, atau dilengkapkan semuanya, sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat kosor, di perjalanan safar tambah lagi, itu parah. Sengaja aku sholat fardu zuhur kosor 2 rakaat karena Allah Ta'ala, dah selesai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang kelima, wa antakuna sholatu rubaiyah. Hendaklah sholat yang dikosornya itu adalah sholat yang rubaiyah, yang ompek. Dibuat 2 boleh, yang 3 buat 2 tidak boleh, yang 2 dibuat 1 berarti lah ya kalau dikosor, ya kan? Tidak boleh juga ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu syarat yang kelima, syarat kosor yang kelima. Syarat kosor yang keenam, dawamus safar ila tamamiha, senantiasa di dalam jarak tempuh itu, masih di dalam jarak tempuh, boleh kosor-kosor. Kalau lah nak balik ya, hanya dari Batam nih ya, dari Sumbar nih, dari Jakarta, rumahnya dalam Nusa Bambu Kuning tuh. Nah, nak balik nih, jalan nak balik pas di depan Nurul Yakin ya, singgah Nurul Yakin kosor pula lagi. Kok cak dia buruak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syarat kosor selanjutnya, syarat kosor yang selanjutnya, wa an la yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Yang salat kosor tadi ya, tidak boleh dia ikut orang yang salat sempurna. Mengikut orang mukim, orang tempatan, tidak boleh. Ini kalau mau kosor itu orang siap sholat dulu. Tapi seharusnya ya masuk aja lah. Kalau lah tiba waktu kita dah sampai orang sholat jamaah, masuk aja lah. Buat 4 buat 4, jangan buat 2, tidak boleh. Tidak sah kosornya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah kosornya. Karena orang tempatan sedang melakukan sholat yang tam, yang sempurna. Maka dia masuk, ikut gabung bersama, mesti tam juga, mesti sempurna sholatnya itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah semuanya tadi ya, 7 syarat-syarat dibenarkan kosor, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.